stagnant. Our investment numbers require further alignment. Hai guys, balik lagi bareng aku. Barusan kita udah nonton sebuah short film bergenre horor yang aku buat. Nah, seluruh video tersebut aku generate menggunakan Gemini Omni Flash. Menurutku, yang bikin hasilnya menarik, selain karena hasil videonya yang realistis, short film ini juga punya visual yang cukup cinematic. Mulai dari kamera angle, lens selection, kamera movement, lighting, composition, sampai color grading. Semuanya aku atur supaya setiap shot terasa seperti bagian dari sebuah film. Jadi, kita bukan sekedar bikin video AI biasa. Dan setelah melihat tutorial kali ini, kamu bakal mulai berpikir seperti seorang filmmaker setiap kali ingin membuat sebuah AI film. Dan menurutku, ini yang bikin hasil AI video kita terasa jauh lebih sinematik. Dan pastinya beda dari video AI lainnya. Jadi, di tutorial kali ini aku bakal bagiin full workflow yang aku gunakan untuk bikin short film horor ini dari awal sampai selesai. Ikuti terus setiap langkahnya dan jangan di-skip ya. Sebelum kita lanjut, aku mau kasih tahu dulu kalau video ini dipersembahkan oleh Kita Kerja. Buat kamu yang lagi cari kerja, ini cocok banget sih. Karena di Kita Kerja ada banyak pilihan tempat dan jenis pekerjaan yang bisa kamu pilih. Kamu juga bisa filter posisi sesuai skill kamu. Terus langsung apply tanpa ribet. Gampang banget. Jadi langsung aja cek sekarang di website Kita Kerja. Linknya udah aku taruh di deskripsi ya. Oke, sebelum kita masuk ke proses pembuatannya, aku mau jelasin dulu workflow yang bakal kita gunain. Jadi secara sederhana workflow-nya bakal seperti ini. Pertama, kita tulis skrip terlebih dahulu. Kemudian kita bikin shortlist yang di dalamnya udah ada list lengkap. Mulai dari kamera angle, framing, pemilihan lensa, gerakan kamera, dan beberapa detail lainnya untuk setiap shot. Lalu setelah itu kita akan mengenerate gambar, mulai dari karakter, lokasi, properti, sampai elemen-elemen khusus yang akan muncul di dalam cerita kita. Semua gambar ini nantinya akan menjadi aset yang kita gunakan untuk membuat final image di setiap shot. Setelah itu, kita akan mengenerate video dari masing-masing shot. Dan terakhir, kita tinggal gabungkan semuanya di aplikasi video editing. Nah, langsung aja kita masuk ke tahap pertama, yaitu membuat skrip. Oke, di tahap pertama ini kita akan mulai dari sebuah ide yang paling sederhana. Nah, untuk mengembangkan ide ini, kita akan menggunakan Claude untuk membantu kita membuat full scriptnya. Di dalam Claude, kita tinggal tuliskan perintah seperti ini. Tolong bantu saya untuk menulis full script untuk film pendek bergenre horor tentang seorang perempuan yang tinggal sendirian, merasa ada sesuatu ikut berbaring di sampingnya saat sedang scrolling ponsel malam-malam. Dan begitu ia merasa aman lagi, sosok itu sudah menunggu tepat di depan wajahnya. Karakternya adalah wanita berumur sekitar pertengahan usia 20-an, dan durasi dari skrip ini adalah 50 detik sampai 1 menit. Tinggal klik generate, tunggu sebentar, dan Claude nanti bakal memberikan hasil seperti ini. Nah, skrip kita berhasil di-generate, dan bahkan langsung dibuat ke dalam dokumen sendiri. Tapi sebelum kita download skrip ini, ada baiknya kita baca dulu keseluruhan skripnya. Kalau ada bagian yang kurang sesuai atau nggak kamu suka, kamu juga masih bisa mengubahnya terlebih dahulu. Kita bisa lihat bersama di sini, skrip kita berhasil dibuat secara lengkap, mulai dari judul, logline, jumlah shot, sampai durasi di setiap shotnya. Nah, kalau misalnya ada bagian yang ingin kamu ubah di dalam skrip ini, misalnya bagian kamar gelap total, mau kamu ubah menjadi kamar dengan sedikit pencahayaan bulan. Caranya gampang banget. Kamu cukup blok bagian yang ingin kamu ubah, lalu akan muncul box kecil seperti ini. Setelah itu, tinggal tuliskan perubahan yang kamu inginkan, lalu klik enter. Dan secara otomatis, skrip kamu akan langsung menyesuaikan dengan perubahan yang kamu buat.
Nah, kalau misalnya kamu udah merasa puas dengan skrip yang kamu punya, sekarang kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu membuat shortlist berdasarkan skrip yang udah kita buat. Fungsi dari shortlist ini adalah supaya nanti kita lebih gampang melihat seperti apa shot-shot yang seharusnya ada di dalam video yang ingin kita buat. Jadi di sini kita buka kembali Claude. Pertama, kita upload dulu skrip yang udah selesai kita buat tadi. Setelah itu, kita tinggal paste prompt yang udah aku siapin ini ke dalam Claude. Klik generate, tunggu sebentar, dan hasilnya bakal jadi kayak gini. Kita bisa klik bagian ini untuk melihat dan mengecek kembali apakah shortlistnya sudah sesuai dengan yang kita mau atau belum. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, ke-8 shot kita sekarang sudah memiliki detail yang jelas, mulai dari durasi, framing, sampai kamera angle. Dan bahkan, di bagian bawahnya juga sudah diberikan perintah penting mengenai gaya pencahayaan, atmosfer, dan cinematic style secara keseluruhan. Langkah selanjutnya, kita akan masuk ke tahap menyiapkan visual asset yang bakal digunakan di dalam film kita. Seperti yang kita tahu, dalam sebuah film, konsistensi juga jadi salah satu hal penting untuk menghasilkan film yang baik. Nah, untuk aset gambar yang kita butuhkan, diantaranya ada character sheet untuk main character sheet untuk karakter hantu, gambar lokasi, dan prop sheet dari HP yang digunakan oleh karakter utama kita. Langsung aja kita buka kembali Claude, dan masih di chat yang sama seperti sebelumnya. Kita tinggal paste prompt ini ke dalam Claude. Nah, fungsi dari prompt ini adalah supaya Claude bisa memberikan prompt untuk mengenerate gambar aset kita secara akurat, berdasarkan skrip dari cerita yang udah kita buat. Oke, kalau sudah, langsung klik generate dan tinggal tunggu hasilnya. Kita buka file dokumen yang udah diberikan oleh Claude ini. Nah, di dalamnya kita bakal menemukan prompt yang udah siap dan bisa langsung kita copy paste ke AI image generator yang mau kita gunakan. Jadi, langsung aja kita coba. Di sini aku bakal menggunakan ChatGPT untuk mengenerate gambar-gambar ini. Di ChatGPT, kita tinggal klik buat gambar, lalu paste prompt pertama ke bagian ini, dan langsung klik generate. Tunggu sebentar, dan hasilnya bakal jadi seperti ini. Nah, di sini aku akan menggunakan gambar karakter yang sebelumnya sudah pernah aku pakai di beberapa video. Jadi masih di ChatGPT, aku upload dulu gambar karakter yang pernah aku buat. Lalu tinggal paste kembali prompt yang sudah kita buat tadi. Klik generate, dan hasilnya bakal jadi seperti ini. Nah, ulangi semua langkah ini sampai semua aset yang kita perlukan udah terkumpul. Nah, di sini aku udah selesai mengenerate semua aset yang aku perlukan. Dan hasilnya bakal jadi seperti ini. Oke, kita udah punya semua aset yang kita butuhin. Sekarang, kita bakal mulai generate video kita. Di tahap ini, kita akan gabungkan semua data yang udah kita kumpulin, mulai dari script, shortlist, sampai semua gambar aset kita ke dalam custom GPT ini. Nah, untuk jenis dokumennya, pastikan kamu upload file dengan ekstensi .md atau Markdown, supaya ChatGPT bisa lebih mudah membaca dan memahami file yang kita punya. Custom GPT ini dan semua prompt yang bakal kita gunakan di video ini nanti aku taruh di deskripsi. Oke, lanjut. Kalau kita udah selesai upload semuanya, sekarang kita mulai bikin prompt video untuk setiap shotnya. Caranya gampang banget. Di bagian perintah ini, kita tinggal tuliskan deskripsi dari shot pertama yang ada di video kita. Sekarang, kita buka dulu file shotlist yang udah kita buat di awal tadi. Lalu, kamu tinggal copy semua bagian, mulai dari durasi sampai visual description ini, dan paste ke dalam custom GPT. Setelah itu, tinggal klik generate, dan kamu bakal langsung dikasih prompt yang siap dipakai, seperti ini. Sekarang, prompt ini tinggal kita paste kembali ke dalam Flow. Nah, di dalam Flow, jangan lupa upload semua aset gambar kita. Sekarang, setelah kamu paste prompt videonya di bagian ini, kita bakal ubah beberapa hal dulu dari prompt ini. Seperti yang bisa kita lihat di sini, masih ada banyak tulisan add image. Nah, tugas kita sekarang sebelum mulai mengenerate videonya adalah mengubah tulisan-tulisan add image ini sesuai dengan gambar referensi yang kita punya. Langsung aja, kita hapus dulu tulisan add image 1 ini. Kemudian kita ketik tanda add dan nanti bakal muncul pilihan gambar seperti ini. Nah, di sini aku akan pilih sheet gambar dari karakter utama kita.
Nah, untuk gambar berikutnya, biar kita tahu gambar mana yang harus dimention, kita bisa lihat lagi di dalam prompt ini. Di sini, promptnya menuliskan app image 2 as the bedroom environment. Jadi, gambar yang perlu kita mention berikutnya adalah gambar set lokasi yang ada di dalam film kita. Sama seperti sebelumnya, kita hapus tulisan app image 2 ini, kemudian kita tulis app, lalu tinggal pilih gambar kamar tidur ini. Kalau sudah, sekarang tinggal klik generate, dan hasilnya bakal jadi seperti ini. Hasil untuk shot pertama menurutku udah bagus dan sesuai banget sama yang aku mau. Jadi aku bakal langsung lanjut generate shot kedua. Nah, untuk shot kedua ini, kita bakal pakai frame terakhir dari shot pertama. Lalu kita upload kembali ke custom GPT ini, masih di kolom obrolan yang sama. Untuk perintahnya juga masih sama seperti sebelumnya. Aku tinggal copy deskripsi shot kedua yang ada di shortlist ini, lalu paste ke dalam custom GPT seperti ini. Tinggal klik generate, tunggu sebentar, dan kamu bakal dikasih prompt seperti ini. Nah, sama seperti yang sebelumnya, tinggal copy prompt ini, lalu paste kembali ke dalam flow. Selanjutnya kita tinggal ganti tulisan add image ini sesuai dengan gambar referensi yang kita punya. Terakhir, pastikan durasi dan aspect ratio-nya sudah disesuaikan. Kalau semuanya sudah siap, tinggal klik generate dan hasilnya bakal jadi seperti ini. Ulangi terus langkah ini sampai semua shot berhasil di-generate sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini aku udah berhasil men-generate semua shot yang aku perlukan. Sekarang aku tinggal gabungin semuanya jadi satu video yang utuh menggunakan aplikasi video editing. Dan ini dia hasil akhirnya. Gimana? Filmnya bagus banget kan? Film kita terasa jauh lebih realistis. Pesan yang ingin disampaikan juga jadi lebih terasa. Dan semuanya terasa lebih natural. Nah, sekian dulu tutorial kali ini. Semoga dengan adanya tutorial ini, kamu bisa jadi lebih memahami bagaimana membuat workflow-mu sendiri dengan baik dan benar. Dan tentunya bisa menghasilkan karya yang lebih baik. Kalau kamu suka dengan tutorial kali ini, bantu aku dengan cara klik tombol like, komen, dan share ke teman-teman kamu yang juga lagi belajar tentang AI. Dan terakhir, jangan lupa subscribe channel ini, biar kamu nggak ketinggalan tutorial-tutorial keren lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.